Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan di kelas 8. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Ada yang tahu tidak sholat sunnah itu apa? Iya, betul sekali. Sholat sunnah adalah ibadah tambahan selain sholat wajib. Sholat sunnah dapat dilakukan secara berjamaah ataupun secara munfarid. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid? Bagaimana memahami dan mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Setelah kita memahami dan mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, apa hikmah yang kamu dapat? Pastinya kalian penasaran kan? Baiklah, kita bahas sama-sama dan temukan jawabannya pada bab 2 ini, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Simak dengan baik-baik ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Orang yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Sholat sunnah ada yang boleh dilakukan secara berjamaah dan ada juga yang boleh dilakukan secara munfarid atau sholat sendiri. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah diantaranya yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat idain atau 2 hari raya, sholat istisqa, dan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih boleh dilakukan berjamaah, boleh juga munfarid. Sholat witir adalah sholat sunnah yang ganjil bilangan rokaatnya. Sholat witir boleh dilakukan berjamaah dan boleh juga dilakukan secara munfarid. Sholat idain adalah sholat yang dikerjakan pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal tahun Hijriah dan Hari Raya Idul Adha yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah tahun Hijriah. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk memohon diturunkan hujan karena sudah lama tidak turun hujan hingga berakibatkan kekeringan. Selanjutnya, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan adalah sholat yang dilakukan ketika ada gerhana, baik matahari maupun bulan. Tata cara sholat sunnah berjamaah. Cara melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih boleh dikerjakan 20 rakaat dengan 3 rakaat witir atau 8 rakaat dengan 3 rakaat witir. Sholat tarawih boleh dilakukan dengan cara sendirian atau munfarid, tetapi alangkah baiknya lebih utamanya yaitu kita laksanakan dengan secara berjamaah. Yang kedua, niat sholat tarawih. Niat ada di dalam hati. Niat boleh diucapkan dengan secara lisan dan boleh pula di dalam hati. Bacaan niat sholat tarawih 2 rakaat munfarid. Usolli sunata tarawihi rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya bacaan niat sholat tarawih 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Usolli sunata tarawihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala.
Aku niat sholat sunnah tarawih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, bacaan niat sholat tarawih 2 rakaat dengan berjamaah. Usolli sunata tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, bacaan niat sholat tarawih 4 rakaat dengan cara berjamaah. Usolli sunata tarawihi arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tarawih 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu bacaan niat sholat tarawih berjamaah apabila kita menjadi makmum. Apabila kita menjadi imam, tentunya niatnya diganti menjadi imaman lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu gerakan, rukun, dan bacaan sholat tarawih sama seperti sholat fardu, yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang keempat, bacaan surat Al-Fatihah dan ayat surat Al-Quran pada setiap rakaat dijuharkan atau dibaca dengan keras. Yang kelima, sholat tarawih dilakukan 4 rakaat tidak memakai tahiyat awal atau tasyahud awal. Yang keenam, setelah selesai salam, disunahkan untuk membaca zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melaksanakan sholat witir. Sholat sunnah witir 2 rakaat boleh dikerjakan dengan 2 kali salam, yakni 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Yang kedua, sholat witir yang dikerjakan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat boleh dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Dan yang terakhir 1 rakaat salam atau 3 rakaat salam tanpa tahiyat awal. Yang ketiga, pelaksanaan witir sama seperti sholat fardu, baik bacaan maupun gerakannya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang berbeda hanya bacaan niatnya. Yang keempat, setelah selesai sholat witir, disunahkan kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara melaksanakan sholat idayan. Yang pertama, tidak diawali dengan iqomah atau khutbah. Kedua, membaca niat sholat sunnah idayan. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah, bertakbir selama 7 kali. Dan pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, bertakbir selama 5 kali. Kelima, di antara takbir satu dengan takbir berikutnya disunahkan membaca tasbih. Keenam, membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan dalam Al-Quran. Ketujuh, ruku, iktidal, dan sujud seperti sholat-sholat fardu lainnya. 8. Duduk dan membaca tahiyat akhir. 9. Salam. 10. Setelah selesai melakukan sholat idain 2 rakaat, disunahkan mendengarkan khutbah sholat idain. Kedua, dilakukan rukun khutbah. Ketiga, ada khutbah dan dilaksanakan sebelum atau sesudah salat, yang diawali dengan istighfar 9 kali untuk khutbah pertama. Diikuti rukun khutbah puji-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, wasiat, dan berdoa. Khutbah kedua diawali dengan istighfar 7 kali. Keempat,
Isi khotbah berisi tentang anjuran memperbanyak istighfar. Tata cara sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, sholat yang dilaksanakan bisa berjamaah dan munfarid. Kedua, sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ketiga, khutbah yang isinya memberi nasihat kepada jamaah agar bertobat, beramal baik, dan berdoa. Keempat, jika gerhana bulan, sholatnya di malam hari dan imamnya mengeraskan suaranya. Kelima, jika gerhana matahari, sholatnya di siang hari dan imamnya tidak mengeraskan suaranya. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Pertama, sholat sunnah rawatib. Kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketiga, sholat sunnah tahajud. Keempat, sholat sunnah duha. Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah wudhu. Dan yang terakhir yaitu sholat sunnah berpergian atau safar.